Malas dengan birokrasi. Ya, pajak tetap. Oke, siap. Mengendarai adalah kehidupan adalah mengendarai. Woi. Mental. Aku orang di sana nuansa dengan bawa lagu-lagu ya, wah, fuck lu. Ini dah dia nih cocok dah dengan Ini dah jiwa saya ada ya. Kehidupan dia punya gini nih, punya band gitu. Ya. Langsung diterbitkan Spotify apa itu. Emang saya bisa dengerin, cuma saya nggak punya rilisan fisiknya. Salam Mesawitro. Kembali di konten Mesawitro di channel Mesin Tua MC Bali. Kali ini kita ngobrol bersama salah satu member dari Mesin Tua. Boleh perkenalkan diri dulu. Weh, tepuk tangan dulu, biar meriah ya. Ya, biar meriah. Ya, perkenalkan saya Madiaso. Ikut dari anggota juga dari Mesin Tua Bali. MC Bali ya. Sejak kapan senang motor nih? Itu sekitar 2011 ya, tapi itu dengan motor klasik. Motor klasik dengan Astrea karena bapak dulu beli. Dari dia gaji dia waktu tukang nih. Tukang ada harga itu 1 juta dan akhirnya mau dijual saya nggak kasih. Saya nggak kasih. Akhirnya saya perbaiki ya sampailah habis 5 juta. Tapi emang kesenangan saya di motor bebek. Gitu. Pertama irit. Untuk kerja juga enak, bisa ride, bisa buat ride kerja juga, ya itu udah semuanya pokoknya. Biar santai itulah ya. Biar santai. Juga dari tahun 2011 sampai sekarang banyak juga yang nanyain tuh, beli nggak dijual. Akhirnya saya nggak dijual, emang ini khusus untuk saya nih, emang mau dipakai emang sendiri dipakai ya, untuk sendiri gitu. berarti dari 2011 sudah dipelihara motornya. Dipelihara motor itu Astrea Star sampai sekarang ini. Plat Bali? Plat Bali dari orang yang punya dari Munggu, tapi belum balik nama. Oh gitu. Karena saya balas dengan birokrasi. Yang penting surat hidup ya. Yang penting itu aja. Pajak tetap. Oke, siap. Tiap tahun terus biar pajak. Ini namanya belum. Namanya belum. Sebelum masuk menjadi member Mesin Tua MC Bali, sebelumnya ikut di komunitas deh. Ikut dulu di komunitas, kalau namanya itu Kesatria Tua. Kesatria kita baru bikin dengan teman-teman, tapi untuk Astrea, Astrea yang klasik motor bebek lah. Rata-rata berarti untuk bebek semua. Bebek. Selang berjalannya waktu, mungkin karena komunitas kan memang wadah banyak kepala dan banyak gini, akhirnya ada yang tidak merespon, mungkin ada yang beda pendapat. Ya taulah gitu kalau komunitas, akhirnya satu persatu ada yang cabut gitu, dan akhirnya kenapa ini ya dengan grup ini ya. Akhirnya saya pun akhirnya udahlah, nggak bisa dah ngajut, yang cuma malas grup cuma paling 1-2 orang 3 orang itu aja. Ya akhirnya kelamaan semua bubar akhirnya. Itu akhirnya saya pas di grup Satria Tua itu De Bakti juga ikut kan. Mbok De Bakti berarti. Mbok De Bakti. Ya. You know lah. De Bakti ya aja. Setelah De Bakti, deh ikutnya grupku yuk. Baru deh. Biar kok punya motor, ya boleh kok. Motor bebek, motor Astrea itu boleh. Aku aja buat motor gitu. Serius deh gitu. Oh iya ya, yang penting kumpul, tetap ada komunitas tuh. Untuk saya pribadi, untuk saya ride loh. Gara-gara temannya. Sama seperti katanya Larry di Squidward, Larry di SpongeBob SquarePants, mengendarai adalah kehidupan adalah mengendarai. Woi, ada good sih di sini ya. Dan dulu sana dulu. Mantap. Itu dah. Berarti dari pertama diperkenalkan Mesin Tua sama De Bakti. Itu dah. Dari kenal dia tuh juga. Udah lama kenal sama dari SD. Oh, teman lama berarti ya. Teman lama, SMP pisah, dia STU. Setelah tukang ucut, setelah tukang ukir.
Habis itu kalau nggak salah ketemu dia tuh waktu kita udah kerja udah belasan tahun nggak pernah lihat. Akhirnya ketemu lagi. IG, ya ternyata dia sering lihat di IG saya tuh saya bawa motor Astrea. Punya motor Astrea ini. Nah, dari sana ada akhirnya kadang ride berdua aja pernah ride ya. Nonton musik, kumpul lagi puputan nyari kopi sampai pagi gitu ya. Gitu. Pertama dia ikut ride sama mesin 2 waktu ke gini ya, lewat ke Bedugul ya. Pertama kali ikut sama mesin 2 ya. Ya, mesin 2 itu waktu pertama tuh kalau masih ada sama Kesatria Tua nih. Kita barengan nyimak kita sampai di Negara aja. Iya. Sampai di Negara di tempat teman yang punya villa sana nyimak yang ikut di Bakti ya bisa di Bakti. Sama lagi satu ada temannya ikut ya. Dia waktu itu sampai di Negara aja. Sampai di Negara aja. Itu sama Kesatria Tuanya. Habis itu baru ya ikut selanjutnya. Akhirnya serius bergabung di mesin 2. Sekarang masih prospek ya. Ya, sekarang masih prospek. Masih prospek. Ya. Nanti tinggal ride ke luar Bali aja kayaknya ya. Bali aja. Deng. Ride keluar Bali deng. Sama kameramennya ada dia. Iya. Lombok, ada ke Lombok. Lombok apa ke barat nih nanti? Oh, barat boleh juga. Barat apa Lombok, Deng? Barat. Oh, barat. Boleh. Ya, oke deh. Ya. Selain di motor, dia juga aktif di dunia musik nih ya? Ya, saya aktif juga di dunia musik. Punya juga band underground bawah tanah. Dia player juga berarti ya? Player juga. Aktif juga. Baru-baru ini juga bikin gini juga sih record label untuk band-band bawah tanah gitu. Untuk apa nama record label? Kaplok Gadi Bojog. Kaplok Gadi Bojog gitu namanya. Itu ada gini ya, dulu ada namanya record label Bali namanya Kaplok Gadi Record. Oh, dari sana. Di sana saya plesetin dulu tuh Kaplok Gadi Record tuh seperti Widi Widiano yang awal Yong Sagito. Tuh jadinya saya plesetnya terinspirasi dari sana. Tapi kita underground gitu ya. Kita Kaplok Gadi Bojog. Berarti masih aktif di skena underground sekarang nih? Masih sampai sekarang. Karena saya banyak punya teman tuh memang dari underground. Dari pertemanan, dari STM sebenarnya. Dari kalau musik sih dari SD kayak lagu-lagunya Lolot, habis itu SMP baru saya mulai indie itu. Nah, waktu saya masuk STM mulai ke Denpasar sekolah. Di sanalah lebih saya diperkenalkan dengan musik-musik yang lebih ngeredog lagi lah. Iya. Di sana yang beatnya lebih tinggi lagi. Akhirnya kenalan di tempat-tempat acara, banyak lah di sana mendapat teman-teman yang style model lah. Ya, di sana lah kita saling tukar pikiran. Oh, ternyata hidupnya dia sama kayak kita loh. Ada di sana, apalagi dengan musik ada kecocokan di sana. Apalagi setiap mendengar malam nonton yuk, dan acara yuk. Di sanalah saya mulai menyukai dengan musik keras, punk, metal, hardcore orang di sana. Berarti Rahang udah pernah bengkok dikit deh? Bengkok sih enggak, cuma bocor pernah. Ya bocor sampai dijarit pernah. Dijarit. Gitu. Seperti itulah. Dengan nuansa, dengan bawa lagu-lagu yang ini dah dia ini cocok dah dengan ini dah jiwa saya ada gitu lah dari sana dah mulai dengan hal-hal gitu, mulai ada inilah yang saya senangin gitu. Iya gitu dah. Selain di motor juga di musik juga senang jadinya. Gitu. Pagi kan musik dan saya lihat dengan komunitas motor juga sama juga bergandengan. Apalagi dengan solidaritasnya, pertemanan itu. Misalnya kalau saya nggak ikut dalam komunitas nih, masa sendirian stres bedah banget nyaman arena gitu seperti itu. Iya benar. Gitu, ya. Dan kan sering-sering juga bikin teman-teman komunitas motor ada musik-musiknya nah sana saya juga senang bisa main di sana juga main. Saya juga kadang ketemu sama teman-teman di skena musik ya, gitu. Berarti nggak terlalu jauh melenceng ini dua hobi ini ya. Sama aja. 12 tuh. Selain di motor, musik, dia juga senang koleksi nih barang-barang di belakang nih. Ya. Ini dari kapan nih koleksi deh? Sebenarnya dari SD. Kan dari SD udah mulai koleksi? Dari SD saya ada koleksian kaset SD. Paling baru punya 2-3. SMP karena saya
uang jajan emang nipis banget sampai mengkentong biar apa ya untuk saya yang emang kaum minoritas yang nggak punya apa ya bisa ya kaset tip nih keren loh kalau ditambah-tambah banyak tuh karena nggak uang jajan 5.000 saya belanja cuma 3.000 lagi 2.000 biar dapat 15.000 gitu cara baru dapat satu kaset SMP. Waktu SMP baru kayaknya baru 20 mungkin gitu kasetnya 20 STM baru juga sulit kali juga di sana baru dapat paling STM tuh paling bisanya seminggu tuh cuma belanja cuma 2 kaset karena masa mau kentong terus masuk STM nanti setengah kilo kan gitu kayak gitu tuh dari sanalah saya berarti nyisihin uang bekal untuk beli kaset gitu. Terus sampai sekarang sampai gitu dah. Awalnya emang koleksi apa beli untuk dijual kembali deh? Sebenarnya koleksi ya. Ini pun kalau ada yang beli walaupun dengan harga berapa saya nggak akan jual. Nggak dilepas. Ya kecuali saya punya double atau enggak emang ini udah gampang cari lagi. Saya jual. Baru dilepas. Saya jual ya. Dan sekarang kan udah banyak sekarang kayak rekod label saya juga bisa bikin kaset gitu. Ada juga teman-teman yang lain, rekod label teman-teman yang lain yang bisa membuat kaset-kaset seperti ini. Berarti saat ini masih ada yang bikin kaset? Masih. Di Bali banyak kok, apalagi di luar Bali lebih banyak karena kita untuk duplikatnya banyakan yang di luar Bali. Tapi cuma circle tertentu aja jadinya ya. Karena udah digital sekarang kebanyakan. Karena kenapa saya suka rilisan fisik ya emang kita tuh anggap dah kayak dia punya gini nih, punya band gitu. Ya. Langsung diterbitkan Spotify apa itu emang saya bisa dengerin cuma saya nggak punya rilisan fisiknya benar rilisan fisiknya beda feelnya tuh apalagi kalau ada model saya satu aja saya pengen punya lagi satu piringan hitam itu belum tuh biaya mahal makanannya piringan hitam paling murah dah 150 sampai ke atas tapi mana besi raga kalau kaset berapa rata-rata harganya deh? Beda sekarang lah anggap. Kalau sekarang tuh yang harga yang sekarang tuh 50.000 paling murah 50 45.000 itu dah 50.000 banyakan sekarang itu yang udah umum berarti ya bukan yang kalau dulu tuh 15.000 udah dapat 15.000 akhirnya naik semakin banyak peminat untuk rilisan kaset kita gini udah 50.000 udah paling murah dah tuh saya kalau yang langka gitu yang langka bisa sampai 150 bisa paling murah. Ya paling murah segitu. Yang paling tinggi ada lagi. Iya, saya pernah dulu ada namanya tuh acara Record Store Day Bali emang anggaplah kayak lolok itu langka sekarang. Yeah. Itu dijual 150.000. Tapi emang sulit sih apalagi sekarang. Barangnya susah sekarang ya. Susah. Seperti itu. Kalau seandainya ada yang pengen nih deh pengen sama koleksinya deh nih siapa tahu ada yang minat nanti dari penonton bisa kontak mana deh? Kontak aja ke Kaplug Gede Bojok Record bisa nanti di saya Instagram ya? Tapi nanti saya bisa bikinkan kasetnya. Kasetnya saya bisa bikinkan mungkin bikin 1 bisa 2 bisa gitu ya. Siapa tahu nanti ada yang pengen lagi punya fisik nanti kan untuk lagu-lagunya bisa dihubungi di Kaplug Gede Bojok. Wah ini nanti editornya. Oke deh, makasih bincang-bincangnya deh. Ya, siap. Selamat menikmati masa prospeknya. Ya. Semoga cepat jadi live membernya dari Mesin 2 nanti ya. Siap. Selamat berjuang deh. Ya. Terima kasih bincang-bincangnya.